Salam sejahtera, wassalamualaikum, salam kebajikan untuk siswa-siswi dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam proses pembelajaran geografi. Walaupun proses pembelajaran jarak jauh, diharapkan para siswa sekalian dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Sebelum kita memulai dengan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Pembelajaran kita pada hari ini khusus untuk siswa kelas 12 IPS dan Bahasa, yakni tentang wilayah dan pusat pertumbuhan. Kompetensi dasar sebagai acuan pembelajaran kita yaitu menyusun konsep wilayah dan kewilayahan dalam perencanaan pembangunan nasional. Dua, mengomunikasikan konsep wilayah dan perwilayahan dalam perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk narasi, tabel, peta, grafik, dan atau peta konsep. Nah, dalam benak Anda, apakah itu daerah dan apa itu wilayah? Nah, daerah adalah bagian dari permukaan bumi dalam batas kewenangan pemerintah. Sedangkan wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang mempunyai sifat khas sebagai akibat dari adanya interaksi antara bentang lahan, air, udara, tanaman, binatang, dan manusia. Gejala-gejala dalam wilayah seperti gejala-gejala kemanusiaan, gejala-gejala alamiah, gejala-gejala geografi, yang mana mengaitkan faktor alamiah dan faktor manusia. Mari kita lihat klasifikasi wilayah. Wilayah dibedakan atas 3 tipe. Berdasarkan tipe, berdasarkan hierarki, berdasarkan kategori. Nah, kalau berdasarkan tipe itu ada wilayah formal, ada wilayah fungsional. Berdasarkan kategori, seperti single topic region, combined topic region, multiple topic region, total region, dan complete region. Nah, berdasarkan tipe, antara lain ada wilayah formal, yaitu wilayah geografik yang seragam atau homogen menurut kriteria tertentu, baik kriteria fisik maupun sosial. Wilayah fungsional yaitu wilayah geografis yang memperhatikan suatu hubungan fungsional tertentu dan interdependensi antar bagian wilayah. Berdasarkan hierarki, klasifikasi ini menggunakan kriteria berdasarkan urutan atau orde wilayah yang membentuk satu kesatuan. Contohnya, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan, dusun, RW, RT. Berdasarkan kategori, jumlah kriteria, antara lain single topic region atau wilayah bertopik tunggal, wilayah yang eksistensinya didasarkan pada satu macam topik atau kriteria saja. Contohnya, wilayah curah hujan, wilayah geologi. Combined topic region atau wilayah bertopik gabungan, wilayah yang eksistensinya berdasarkan pada gabungan lebih dari satu kriteria. Contoh, wilayah iklim atau gabungan dari beberapa unsur iklim. Lanjut,
multiple topik region atau wilayah bertopik banyak wilayah yang eksistensinya berdasarkan pada beberapa topik yang berbeda satu sama lain. Contohnya wilayah pertanian, wilayah ekonomi. Yang kedua, total region atau wilayah total. Menggunakan semua unsur wilayah kesatuan politik sebagai dasar, contohnya wilayah desa, kecamatan, dan sebagainya. Berikut, complete region tidak berdasarkan pada banyak sedikitnya kriteria, tapi aktivitas manusia yang menonjol. Contohnya, wilayah bencana, wilayah perkampungan kumuh, yang disebut sebagai wilayah miskin. Regionalisasi. Apa itu regionalisasi? Atau kewilayahan. Usaha membagi-bagi permukaan bumi tertentu untuk tujuan tertentu pula. Tujuan untuk mempermudah penganalisaan serta memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang ada pada kelompok-kelompok wilayah tertentu. Pembagiannya berdasarkan kriteria tertentu seperti administrasi, sosial, fisik, ekonomi, dan geografi. Secara teknis berkaitan dengan penentuan batas-batas wilayah. Manfaat dari regionalisasi antara lain membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang tidak berguna, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang sangat beragam, dan memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik gejala alam maupun gejala manusia. Penentuan batas wilayah formal. Antara lain pengelompokan unit-unit lokal yang mempunyai ciri-ciri serupa menurut kriteria tertentu pula. Dalam wilayah formal dikenal dua istilah, yaitu wilayah inti dan wilayah peralihan. Wilayah inti atau core region, bagian dari wilayah yang punya derajat diferensiasi atau perbedaan yang besar dengan wilayah lainnya. Wilayah peralihan atau zone of transition, wilayah dengan derajat diferensiasi kecil dengan wilayah lainnya. Metode penentuan batas wilayah formal, metode bilangan indeks ketimbang, contohnya wilayah dengan tingkat perekonomian rendah adalah wilayah dengan tingkat jumlah pengangguran lebih dari 7% dan pendapatan per kapita di bawah 1 juta rupiah. Metode analisa faktor wilayah perekonomian tingkat tinggi. Wilayah perekonomian tinggi ditentukan dengan menggunakan faktor industri dan faktor sosial ekonomi. Penentuan batas wilayah fungsional merupakan pengelompokan bagian-bagian wilayah yang memperhatikan tingkat interdependensi yang cukup besar. Lebih ditekankan pada arus atau interaksi antar bagian wilayah dan keseragaman wilayah. Pendekatan yang digunakan yaitu analisa arus dan analisa gravitasional. Mari kita lihat apa itu analisa arus. Analisa arus atau flow analisis merupakan penentuan batas-batas wilayah fungsional, arah dan intensitas arus atau interaksi antar wilayah inti dan di luar wilayah ini. Intensitas interaksi dipengaruhi oleh jarak arus interaksi dalam wilayah fungsional dapat dibedakan menjadi beberapa tipe. Tipe ekonomi, ada tipe maksud, tipe sosial, tipe informasi. Berikut indeks konektivitas atau kekuatan interaksi digunakan untuk menentukan kekuatan interaksi antar kota dalam suatu wilayah
berdasarkan jaringan jalan. Ini dikemukakan oleh K.J. Kansky. Menggunakan rumus seperti ini. Simbolnya adalah beta sama dengan I per C. Artinya di sini B ini adalah beta sama dengan indeks konektivitas, E jumlah jaringan jalan, V jumlah kota. Nah, dari ilustrasi ini, manakah konektivitas wilayahnya lebih besar? Apakah A atau B? Analisa gravitasional. Nah, berdasarkan asumsi bahwa interaksi dua wilayah memiliki hubungan berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan jarak. Misalnya seperti ini, ya B ini adalah kekuatan interaksi, K ini konstan, P ini adalah jumlah penduduk kota A, D ini jumlah penduduk kota B, per jarak di pangkat 2. Nah, contoh soal. Misalnya ada 3 kota yaitu kota A, B, dan C. Jumlah penduduk kota A adalah 20.000 orang, kota B adalah 10.000 orang, kota C 30.000 orang, jarak kota A ke kota B 50 km, sedang kota B ke C 100 km. Manakah dari ketiga kota tersebut yang lebih besar kekuatan interaksinya? Apakah itu kota A, B, atau kota B, C? Nah, penyelesaian, terlebih kita harus ketahui bersama tentang interaksi kota A, kota B. Artinya, kekuatan interaksi sama dengan 1 kali 20.000 kali 10.000 per 50 pangkat 2. Jadi 50 ini adalah bukan 50 kali 2, tetapi 50 kali 50. Hasilnya, kekuatan interaksi atau IAB sama dengan 200 juta per 2.500. Maka hasilnya adalah 80.000. Kemudian yang berikut, interaksi kota B dan C. Ya, jadi tadi itu jumlah penduduk kota B 10.000 kali dengan jumlah penduduk kota C itu 30.000. 1 kali 10.000 kali 10.000 per 100 pangkat 2. 100 kali 100 hasilnya 300 juta per 10.000. Hasilnya 30.000. Nah, manakah yang kekuatan interaksinya lebih besar? Interaksi yang lebih besar terjadi antara kota A dan kota B. Itu 80.000. Nah, tugas yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang wilayah? Yang kedua, mengapa interaksi sangat penting dalam pusat pertumbuhan wilayah? Yang ketiga, kota A memiliki jumlah penduduk 2.500.000. Kota B dengan jumlah penduduk 500.000. Sedangkan kota C jumlah penduduknya 350.000 jiwa. Jarak kota A ke kota B adalah 175 km. Sedangkan jarak kota B ke kota C adalah 75 km. Manakah dari ketiga kota tersebut yang lebih besar kekuatan interaksinya? Apakah kota A, kota B, atau kota B ke kota C? Silakan Anda kerjakan dan jawabannya dikirim pada email yang sudah Bapak berikan sewaktu Anda masih kelas 11. Sampai di sini, terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.